Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Nah teman-teman, sesuai judul ya, 7 pembangunan Malang Raya yang sudah dilakukan selama kurang lebih kurun waktu sampai 3 tahun belakangan ini. Jadi ini saya buatkan buat teman-teman semua, atau informasi ya buat teman-teman semua yang akan melakukan mudik di tahun 2022 ini atau mudik lebaran. Yang kemarin pada tahun 2020, 2021 itu tidak bisa mudik karena adanya corona, adanya COVID. Nah, sebenarnya untuk video ini sudah pernah saya buatkan di video-video saya sebelumnya. Cuma ini saya rangkum saja, barangkali teman-teman semua yang akan mudik itu memang belum menonton videonya dari awal. Yang pertama adalah Tol Pandaan Malang. Jadi Tol Pandaan Malang itu adalah salah satu pembangunan yang menurut saya itu luar biasa teman-teman ya. Jadi kenapa luar biasa? Karena dulu itu terkenal jalur menuju ke Malang itu mesti macet, apalagi di daerah Lawang sama Singosari. Dengan adanya Tol Pandaan Malang ini yang menghubungkan ruas tol Gempol Pandaan menyambung jadi Pandaan Malang. Jadi teman-teman bisa nanti keluar setelah dari Pandaan itu keluar di gerbang tol Purwodadi, teman-teman bisa langsung menuju ke dekatnya Kebun Raya Purwodadi, menuju ke Lawang, Pasar Lawang itu juga bisa, ke arah Bromo, Penanjakan itu juga bisa. Terus kemudian di gerbang tol Lawang, teman-teman juga bisa langsung ke Lawang, Pasar Lawang, atau naik ke Kebun Teh, punyanya PTPN 12. Terus kemudian gerbang tol Singosari atau gerbang tol Karanglo. Jadi teman-teman bisa langsung ke arah Kota Batu atau ke Singosari. Yang terakhir gerbang tol Malang atau tepatnya gerbang tol yang berada di Madiopuro Sawojajar. Teman-teman bisa langsung ke arah Sawojajar, ke arah Kota Malang, ke arah Blitar, itu bisa sampai di situ. Jadi pembangunan tolnya sangat luar biasa sekali. Jadi jarak tempuh dari misalkan ya dari Surabaya yang biasanya itu 2 jam sampai Malang, dengan adanya tol itu mempersingkat menjadi 1 jam, atau bahkan kalau ngebut itu udah sampai 1 jam teman-teman, dengan biaya tol ya kurang lebih sekitar 60 ribuan. Itu yang pertama adalah jalan tol Pandaan Malang atau tol Mapan Malang Pandaan. Yang kedua adalah pembangunan underpass Singosari. Dengan adanya jalur tol itu otomatis nanti akan terjadi kerumitan keluar masuk tol ya. Nah itu akan dibuatkan underpass Singosari, tepatnya itu untuk mengurai kemacetan yang ada di perempatan, dulu pertigaan Bentul, sekarang menjadi perempatan Bentul. Empatnya itu adalah masuk ke pintu tol. Jadi pembangunan underpass Karanglo atau underpass Singosari itu pas waktu pembangunan itu memang membuat macet, tapi kali ini memperlancar lalu lintas yang ada di situ teman-teman. Cuma memang arah ke masuk kota Malangnya memang masih macet ya, karena mengalami penyempitan jalan, dan juga banyak bis-bis sama angkutan umum yang berhenti di pinggir jalan untuk menurunkan penumpang. Itu juga salah satu faktor yang membuat macet. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga kita runtut aja ya. Yang ketiga adalah pembangunan jembatan Karanglo. Yang ketiga adalah pembangunan jembatan Kedung Gandang, di mana tepatnya itu yang mau mengarah ke Mburing ya teman-teman ya. Jembatan Kedung Gandang yang mau mengarah ke Mburing itu adalah salah satu titik kemacetan juga di Malang. Yang mau ke arah Gondang Legi, ke arah Blitar, yang lewat Mburing dari arah Jalan Ki Ageng Gribe ke selatan itu biasanya macet di situ ya. Dengan adanya jembatan Kedung Gandang itu diharapkan tidak menjadi kemacetan. Tapi pada kenyataannya memang masih macet di situ. Memang karena memang nggak cuma mengurai kemacetan, nggak hanya membangun jembatan, tapi harus ada pengaturan lalu lintas yang lainnya. Itu 3 teman-teman ya, tol Pandaan Malang, terus kemudian underpass Singosari atau Karanglo, terus kemudian jembatan Kedung Gandang. Terus yang keempat adalah JLS Malang Selatan, asik luar biasa. Jadi sebenarnya JLS Malang Selatan itu dari Balai Kambang ke timur itu memang sudah ada, sudah lama teman-teman ya. Tapi yang baru adalah dari perempatan Balai Kambang menuju ke arah barat, menuju ke arah Blitar. Jadi sudah ada di video saya juga, itu total panjangnya sekitar 32 kilo atau 30 kilometeran teman-teman ya. Jadi lumayan jauh juga, untuk waktu tempuhnya juga lebih cepat kalau misalkan teman-teman ngebut ya teman-teman ya. Jadi untuk video lengkap itu juga sudah ada di channel saya. Jadi JLS Malang Selatan itu kalau menurut saya pembangunan gede ya, itu fungsinya adalah untuk mempermudah akses melewati jalur selatan. Karena kita ketahui Jawa Timur itu ada jalur utara sama jalur tengah ya. Jalur selatan itu memang masih belum terhubung teman-teman ya. Ya mungkin di beberapa kota sama kabupaten sudah ada ya, kayak Tulungagung, Trenggalek, terus kemudian Pacitan, terus kemudian Malang, Lumajang, Jember itu masing-masing mempunyai JLS sendiri, tapi belum terhubung
belum connecting. Saya yakin nanti kalau misalkan sudah terhubung, itu enak teman-teman ya. Mau mudik itu ada beberapa pilihan, bisa lewat tol, bisa lewat tengah, bisa lewat utara, bisa lewat selatan. Itu ya keempat ya, jalur selatan Malang, jalur lintas selatan Malang. Untuk video lengkap juga sudah ada di channel saya. Terus kemudian yang kelima adalah dekatnya dengan itu tadi ya, apa namanya, JLS Selatan adalah Jembatan Pelangi. Nah, jembatan ini sebenarnya bukan pembangunan gede banget sih, tapi itu adalah salah satu akses yang sangat membantu untuk menuju ke arah wisata Pantai Malang Selatan. Karena sebelum adanya Jembatan Pelangi, itu dulu kita harus turun ke arah Jurang Kelampok, teman-teman ya. Turun, tikungan tajam, naik. Nah, itu biasanya menjadi titik macet. Salah satu titik kemacetan yang ketika kita mau berlibur atau berwisata ke Malang Selatan. Nah, kita ketahui Pantai Malang Selatan itu sangat luar biasa sekali, teman-teman. Jadi bagus banget, mulai dari Pantai Balai Kambang, Pantai Batu Pecah, terus kemudian Pantai Ngliep, Pantai Tiga Warna, dan lain-lain, itu bagus-bagus banget. Cuma akses menuju ke sana itu kurang bagus, sehingga dengan adanya Jembatan Pelangi yang kemarin barusan diresmikan, itu sudah menambah salah satu kelancaran perjalanan menuju ke Malang Selatan. Yang sebelumnya saya nama itu Jurang Kelampok, Jembatan Jurang Kelampok atau Jembatan Jurang Mayit, teman-teman. Sekarang sudah diganti menjadi Jembatan Pelangi. Ada 5 ya. Tadi pertama tol Malang Pandaan, underpass Karanglo, Jembatan Kedung Kandang, JLS Malang Selatan, terus kemudian ada Jembatan Pelangi, terus selanjutnya adalah Jembatan Saksofon Telogomas Saksofon, teman-teman. Jadi lokasi jembatannya itu adalah di dekatnya apartemen Begawan. Itu tujuannya adalah untuk mengurai kemacetan juga, teman-teman ya, mengurai kemacetan dari Kota Malang ke Kota Batu atau sebaliknya. Dengan dipecah menuju ke arah Saksofon. Nanti bisa jalan di Saksofon nanti tambah macet, teman-teman. Tapi terakhir saya ke sana itu ditutup. Sebenarnya udah dibuka ya, tapi langsung ditutup lagi. Saya nggak tahu kenapa ditutup. Tapi yang jelas itu adalah salah satu pembangunan besar yang ada di Malang Raya. Terus kemudian 6 tadi, yang terakhir, yang ketujuh adalah Malang Creative Center. Jadi Malang Creative Center memang belum saya vlog, belum ada di channel saya, karena memang belum jadi, masih dalam proses tahap pembangunan. Itu berada di Blimbing, teman-teman. Tepatnya di utaranya Masjid Sabilillah. Itu nanti rencana dijadikan pusat kreatif centernya di Malang, teman-teman. Lebih jelasnya saya belum bisa menyampaikan karena saya belum vlog ke sana, jadi belum bisa tahu apa namanya, sebenarnya nanti itu isinya apa saja. Nah, terus untuk perkembangannya saya lihat sudah kokoh ya, sudah berdiri. Ya, semoga aja tahun ini sudah jadilah. Semoga aja, ini kan bulan April 2022 ya, semoga aja tahun ini sudah jadi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman ya. Pertama adalah jalan tol Malang Pandaan, itu sangat bermanfaat sekali. Kalau tidak ada itu, ke Malang mesti macet. Yang kedua adalah underpass Karanglo, itu juga memecah kemacetan juga. Yang ketiga adalah jembatan Kedung Kandang yang mengurai kemacetan. Terus kemudian yang keempat adalah JLS Malang Selatan yang bisa menghubungkan jalur dari Balai Kambang menuju ke perbatasan Blitar, yang semoga nanti bisa tembus ke Blitar. Terus kemudian Jembatan Pelangi atau dulu terkenalnya Jembatan Jurang Mayit. Terus kemudian di sini ada Jembatan Telogomas Saksofon. Yang terakhir adalah Malang Creative Center. Mungkin masih ada pembangunan lain yang apa namanya, yang gede seperti halnya di Malang Heritage, seperti itu ya, teman-teman ya. Dan itu juga saya juga enggak tahu juga ya itu sudah selesai atau belum, karena kayak kalau dibilang selesai kok masih ada yang belum selesai, kalau dibilang belum selesai kok sudah kayak selesai, ya juga bisa nggak berani nyampaikan, teman-teman ya. Tapi yang jelas untuk Malang Heritage itu juga salah satu pembangunan yang gede juga, tapi harusnya 8 tadi yo, nggak 7 ya. Sudah kadung tak sampaikan 7, ternyata hasilnya 8. Jadi nggak apa-apa, teman-teman ya. Jadi oke, terima kasih teman-teman, semoga bisa menjadikan wacana buat teman-teman semua yang ingin mudik ke Kota Malang. Jadi judulnya ini, tonton ini dulu sebelum mudik ke Kota Malang, supaya teman-teman mendapatkan informasi, jadi nggak kaget. Oh, ternyata mudik dari misalkan lama di Jogja ya, mudik ke Malang itu ternyata cepat, cuma 5 jam, 4 jam, yang dulu bisa 10 jam, 12 jam, sekarang cuma bisa ditempuh waktu dengan waktu yang ya cepat, 4 jam sampai 5 jam saja. Sangat luar biasa sekali. Semuanya bisa teman-teman tonton di channel saya, Niko Channel lagi. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini, dan hati-hati buat teman-teman semua yang ingin mudik ke Kota Malang. Dan dari saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 2022 ini buat teman-teman semua. Jadi kalau misalkan saya ada salah dalam penyampaian vlog-vlog saya sebelumnya, saya mohon maaf.
Dan kalau misalkan ada yang kurang pas, saya juga mohon maaf. Kalau misalkan ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di komentar teman-teman. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Kalau misalkan ada salah-salah, saya mohon maaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri 2022. Selamat Lebaran. Bertemu dengan keluarga di Malang. Kalau saya mau mudik ke Klaten ini. Dari Malang menuju ke Klaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ikut channel Acek Ibrot.